Ini udah belum? Udah. Oke. Kita mau ngapain sih? Ya nggak tahu. Emang kita kelompok berapa? Kelompok 1. Jadi kita mau ngapain? Ya nggak tahu. Ya udah deh, coba lihat itu. Di sini kami membahas tentang penegakan hukum yang adil. Jadi apa sih sebenarnya penegakan hukum yang adil itu? Sedikit aku jelaskan mengenai hukum yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu wilayah dan melindungi seseorang darinya. Nah, dalam sistem peradilan pidana, due process of law diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar, dan adil. Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Namun, gimana sih sebenarnya hukum di Indonesia ini? Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak dari aparat penegak hukum yang mencoreng kesucian hukum itu sendiri. Nah, jadi studi kasus yang kita ambil di sini adalah kasus dari Joko Chandra. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi mengajak para masyarakat untuk mengawas serta mengawali kasus yang berkaitan dengan Joko Chandra. Karena seperti yang diketahui, telah terlibat 2 aparat polisi serta 1 orang jaksa dalam kasus tersebut. Karena pelaku Joko Chandra telah melakukan penyuapan kepada jaksa serta 2 aparat polisi tersebut, sehingga mengakibatkan kecemasan para masyarakat terkait penegakan hukum yang adil khususnya di Indonesia. Permasalahan buronan kasus korupsi Kesi atau hak tagih Bank Bali, Joko Sugianto Chandra, yang bebas keluar masuk ke Indonesia juga melibatkan perwira tinggi kepolisian dan diduga aparat negara lainnya. Hal ini tentu jelas-jelas dapat merusak sistem penegakan hukum di Indonesia, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, hingga kantor lurah lumpuh oleh buronan korupsi Joko Chandra. Lembaga penegak hukum yang harusnya jadi penengah malah menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan kekhawatiran kepada masyarakat. Joko Chandra sendiri juga sempat kabur ke Papua Nugini dan meminta 2 perwira polisi untuk menghapus red notice di imigrasi dan menyuap 2 perwira polisi serta seorang jaksa untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Kemudian, pada 21 Juli 2021, situs resmi Mahkamah Agung menyebutkan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana keuangan selama 6 bulan. Sebelumnya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memvonis Joko Chandra 4 tahun dan 6 bulan penjara. Pemotongan hukuman ini dinilai kontroversial, apalagi 4 dari 5 hakim yang menangani banding Joko adalah mereka yang juga memotong hukuman Jaksa Pinangki atas kasus yang sama di tingkat banding pada pertengahan Juni lalu. Hakim yang menangani gugatan banding Joko Chandra ini dinilai mencari-cari alasan untuk memotong hukuman. Pasalnya, hakim meringankan hukum Joko Chandra dengan alasan yang tak ada kaitannya dengan amar putusan sebelumnya, yakni dia telah menjalani pidana penjara pada kasus Kesi Bank Bali. Alasan lain, Joko Chandra telah menyerahkan dana yang ada di dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Ferry Amsari mengatakan, hakim mestinya menjadikan perbuatan Joko melakukan korupsi hak tagih Bank Bali sebagai alasan pemberat. Sebelum menjadi terdakwa penyuapan sejumlah aparat penegak hukum, Joko menjadi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali. Ia divonis bersalah dan dihukum selama 2 tahun oleh Mahkamah Agung pada 11 Juni 2009. Namun sehari sebelum putusan dibacakan, Joko kabur ke Papua Nugini. Dalam pelariannya, Joko menyuap 2 perwira polisi, yaitu Inspektur Jenderal Napoleon dan juga Brigjen Prasetyo, untuk menghapus red notice di imigrasi. Ia memberikan $200.000 Singapura dan $370.000 kepada Napoleon serta $100.000 kepada Prasetyo Utomo. Ia juga menyuap Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebesar $500.000 untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Putusan keringanan hukuman yang didapat Joko Chandra sudah diprediksi anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani tak lama setelah putusan pengurangan hukuman yang diterima Jaksa Pinangki Juni lalu. Menurut Arsul, secara logika hukum, pejabat yang menerima suap cenderung mendapatkan hukuman lebih besar daripada penyuap. Apalagi kalau nanti majelis hakimnya sama, kata Arsul 15 Juni 2021. Komisi Yudisial akan mengkaji putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan banding terdakwa. Komisi Yudisial kewenangannya dalam melakukan anotasi terhadap putusan akan melakukan kajian atas putusan pengadilan. Nah, langkah kajian putusan ini diambil oleh Komisi Yudisial atas pertimbangan tentang sensitivitas keadilan di masyarakat. Nah, Komisi Yudisial juga akan mengkaji beberapa putusan lain karena 4 dari 5 hakim yang menangani banding dari Joko Chandra adalah mereka yang juga memotong hukuman Jaksa Pinangki di tingkat banding pada pertengahan Juni. Nah, lalu berdasarkan kasus ini jelas ada ketidakadilan di sisi aparat penegak hukum yang menjadikan dunia hukum di Indonesia ini menjadi kurang baik di mata masyarakat. Nah, gimana? Udah tahu kan kasus Joko Chandra? Kasus ini juga menjadi salah satu poin minus bagi penegakan hukum yang ada di Indonesia. Tapi tentunya kita semua berharap dari kasus ini kita semua belajar dan kita semua termasuk para penegak hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.